Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korira Ulima dari kelas 12 7 KAPA akan menyampaikan hasil ide usaha saya. Pada Salandia pertama ada profil usaha saya. Nama profil usaha saya Artsturn. Artsturn memiliki makna bahwa kali ini adalah giliran saya untuk terus berkembang dan berjuang. Usaha saya bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan western. Oke, kita tiba di menu utama, yaitu spaghetti. Pertama yang biasa teman-teman kenal adalah spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese berasal dari Italia, tepatnya dari kota Bologna, di mana saus ini dikenal sebagai ragu alla Bologna. Makanan ini menjadi populer di luar Italia setelah Perang Dunia II, terutama di negara-negara barat. Meskipun di Italia sendiri hidangan ini berbeda dan biasanya tidak disajikan dengan spaghetti. Kalau tadi kita sudah membahas spaghetti dengan basic sausnya, sekarang adalah inovasi yang akan saya jual, yaitu spaghetti and cheese. Spaghetti and cheese ini merupakan varian pasta spaghetti yang diberi campuran saus bolognese dan saus bechamel atau saus keju yang bisa disebut dengan saus putih. Memiliki rasa yang kaya dan creamy dengan perpaduan antara saus keju dan bolognese yang lezat, juga tekstur pastanya yang lembut. Untuk membuat spaghetti kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama itu alat ada panci, spatula, pisau, talenan, chopper atau blender, wajan, parutan keju, sendok makan, dan saringan. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama itu ada pasta, air, daging sapi giling atau kornet. Di sini saya menggunakan kornet, bawang bombay, margarin, gula dan garam, juga penyedap rasa, tomat, saus cabai, susu UHT, keju spread, keju parut, lada hitam, dan tepung terigu. Sampailah kita di tahap langkah-langkah untuk membuat spaghetti and cheese. Pada langkah pertama, tentunya kita akan merebus pastanya terlebih dahulu. Untuk merebus pastanya, airnya jangan lupa untuk diberi minyak supaya pastanya tidak menempel saat disaring. Yang kedua, kita panaskan wajan, lalu kita oseng bawang bombay, bawang putih beserta kornet. Untuk membuat sausnya, kita akan blender tomatnya terlebih dahulu dan kita masak di wadah yang terpisah supaya kita menciptakan rasa yang kaya dan asli. Kita masak tomatnya sampai matang, lalu kita masukkan ke dalam kornet dan bawang bombay. Kita oseng-oseng juga sampai matang atau ditumis ya. Yang keempat, kita campurkan sausnya ke tadi pasta yang sudah disaring dan sudah matang. Kematangannya yang al dente ya teman-teman, supaya tidak terlalu lembut dan tidak terlalu setengah matang atau keras. Yang kelima, itu kita membuat saus bechamelnya. Untuk membuat saus bechamel, kita didihkan air terlebih dahulu yang sebelumnya kita sudah panaskan margarin dan kita tumis bawang putih. Lalu kita masukkan susu UHT-nya. Setelah mendidih, kita masukkan keju spread. Setelah keju spreadnya halus bersama susu, kita masukkan keju parut. Semisalnya ingin sausnya seperti apa yang saya buat atau supaya mengental, kita beri tepung terigu supaya dia memiliki tekstur seperti saus bechamel. Setelah sudah matang semua, mari kita lanjut untuk plating spaghetti and cheese. Plating ini juga berfungsi untuk mempercantik makanan dan menarik minat pelanggan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentunya dengan menaruh spaghetti di wadah yang kita ingin jadikan untuk wadah plating. Yang kedua, kita tuangkan saus bechamelnya, lalu yang ketiga kita tabur keju parutnya. Plating selesai, dan spaghetti and cheese siap disajikan untuk dinikmati. Keunggulan yang didapat ketika penjual membeli produk saya atau teman-teman membeli produk saya,
Yang pertama tentunya produk saya ini kaya akan rasa, protein juga sumber energi, jadi mengenyangkan. Yang kedua, mampu merasakan sensasi memakan makanan dari budaya barat namun dengan harga yang terjangkau. Karena di sini saya menjualnya hanya 13.000 dengan takaran 200 gram. Selanjutnya rasanya yang lezat karena berasal dari bahan-bahan berkualitas. Untuk membuka usaha, kita dapat menganalisis SWOT-nya atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama itu ada Strengths atau kekuatan. Di sini produk saya memiliki kekuatan rasanya yang lezat dan unik, penampilan yang menarik, dan sumber gizinya yang lengkap. Kelemahannya atau weakness, bahan-bahannya cukup banyak, proses pembuatannya sedikit rumit, dan butuh waktu yang lama. Ada opportunities atau peluang dari produk saya, yakni sebagai inovasi menu dan sebagai menu favorit di acara perayaan atau pesta. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman untuk produk saya ini biaya produksinya dapat naik turun, sehingga persaingan dengan hidangan cepat saji lainnya itu semakin ketat. Ya, kita berpindah ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan di sini melalui sosial media. Dan sosial media ini saya menggunakan poster untuk mempromosikan produk saya. Poster digital seperti yang ada di gambar, juga video dan foto yang dibuat menarik. Di slide selanjutnya ada target penjualan. Yang tadi sudah saya katakan bahwa saya menjualnya 13.000 dengan ukuran aluminium foil 250 ml. Target per bulannya saya ingin menjual 80 piece produk. Dengan satu kali resep saya menghasilkan 20 piece, atau satu kali PO saya menghasilkan 20 piece. Jadi 4 kali PO saya menghasilkan 80 piece. Jadi dalam satu bulan itu saya membuka 4 kali pre-order. Penghasilan per bulannya 80 dikali 13.000 sama dengan 1.040.000. Penghasilan per tahunnya 12 dikali 1.040.000 yaitu 12.480.000. Ini merupakan hasil yang saya dapatkan untuk per tahunnya 12.480.000 yang sudah termasuk keuntungannya juga. Di halaman terakhir ada kebutuhan pembiayaan atau modal yang saya keluarkan. Yang pertama itu ada pasta spaghetti 22.000, daging sapi giling atau kornet 9.000, bawang bombay yang dipotong 3.000, margarin 2.000, gula 4.000, garam 2.000, dan penyedap rasa 1.000. Ini merupakan takaran untuk satu kali resep. Selanjutnya ada tomat 12.000, saus cabai saset 15.000, susu OHT 14.000, keju spread 15.000, keju parut 13.000, lada hitam 2.000, dan tepung terigu Rp3.000. Jadi total semua yang saya keluarkan adalah 117.000 untuk bahan-bahannya. Jika tadi sudah untuk bahan-bahannya, sekarang pembiayaan lainnya seperti aluminium foil 25.000 untuk kemasannya, garpu plastik 5.000, gas pada kompor yang kita gunakan 7.000, listrik pada blender 5.000, salatip atau lakban 3.000. Ini untuk satu kali pre-order. Totalnya 45.000 untuk kebutuhan pembiayaan lainnya, ditambah dengan total bahan yaitu Rp162.000. Jadi modal yang saya keluarkan adalah Rp162.000. Sedangkan jika kita mundur sedikit ke belakang, saya menjualnya dengan harga 13.000. Untuk satu kali PO dapat menghasilkan 20 piece. Jadi 13.000 dikali 20 piece yaitu 260.000, yang dimana saya sudah balik modal dan dapat keuntungan dalam setiap satu kali PO. Itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Untuk teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.